Ini sekarang ada di Tuguris. Ini jalan RIS di sana-sana. Jadi sana-sana ternyata punya juga Tuguris. Ya. Nah, itu tertulis batu pertama kedaulatan RIS. Karena Indonesia, kalau tahu sejarahnya ya, Indonesia juga pernah berubah dari negara kesatuan menjadi negara serikat. Dan waktu itu namanya RIS. Dan ini batunya. Dan ini dipelihara sama masyarakat. Sejarah Indonesia. Kita nggak dari tahun berapa, kok bisa ada di sini, perjuangannya bagaimana? Karena ini kan pada saat waktu itu Indonesia pindah sebentar kan, sistem pemerintahannya ke serikat kan. Kalau saya menceritakan itu mungkin ya, saya itu ya memang bahasanya orang perantauan ya. Oh enggak gitu. Pada saat itu saya itu kan kerja di kecamatan. Di kantor camat itu saya itu bagian itu macam-macam. Yang utama induknya sebetulnya itu sopir. Terus jadi wakil bendahara, terus membantu di Kesra. Kayak kalau saya itu keberatan sih ya kan, namanya kerja apa kan, namanya kerja kan, yang penting itu kita itu istilahnya kebersamaan kan tuh. Jadi kita yang kerjain apa bagaimana orang juga marah, apakah kita sama-sama. Pada saat itu saya itu ditunjuk menjadi wakil sekretaris panitia 27 Januari. Kalau nggak salah itu tahun 86 sekarang kurang tapi agak lupa aku ya tahunnya itu. Pada saat itu saya itu ngantarkan undangan, maksudnya ngantarkan undangan itu ya untuk panitia 27 Januari gitu kan. Yang kita undang itu orang sesepuh, dia termasuk veteran. Itu dulu memang merakyat betul, masalah undangan itu merakyat betul. Dana itu pun istilahnya yang mencari itu bukan dana dari pemerintah, kita aja yang cari. Tahun berapa itu Pak? Tahun 86. Oke. Nah itu dulu itu istilahnya cari dana itu kita itu minta sumbangan ke masyarakat, dari mengantarkan hidangan les ke tempat orang-orang yang punya usaha. Saya itu dulu kerjaan itu memang campur-campur sih ya, karena itu tadi aku tuh enggak istilahnya itu membeda-bedakan pekerjaan teman-teman. Oke. Nah setelah itu saya itu mengantarkan undangan itu pakai sepeda ke keliling gitu ya. Terus saya tuh di pembataan situ kan memang jatah saya untuk membagi undangan itu. Dalam bentuk apa sih? Dalam rangka misalnya 27 Januari Festival itu, 27 Januari ya? bukan festival, itu undangan untuk apel besar. Peringatan ya? Peringatan 27 Januari itu ke tempatnya orang sesepuh dari itu, dari Pembataan itu, namanya kampungnya Pembataan. Oke. Ya memang sering saya kunjung di situ tuh ya, kita tuh ya biar orang ketua-tua gitu senang gitu nah. Yeah. Kenapa pada saat itu saya itu mau masuk mengantarkan undangan ke rumahnya itu, di depan rumah itu kok ada tulisannya kok kedaulatan rakyat RIS gitu kan. Yeah. Nah, ini yang semestinya bukan di sini gitu loh. Tapi aku takut, aku mau naik itu enggak jadi, mau naik ke rumah itu enggak jadi. Terus aku assalamualaikum berapa kali gitu, ada ibu di dapur, terus datangi ibu di jendela gitu kan. Bu, ini bu anak mau antarkan undangan bapak. Loh, papanya, lo kenapa?
Pak, masa lewat sana Pak? Enggak Bu, sini aja Bu. Pak, tak paksa, kasih undangannya itu, undangannya Bapak kan gitu. Enggak. Setelah itu saya tuh pulang, enggak ngantarkan undangan lagi, langsung ke rumah. Maksudnya Maksudnya itu habis mengantarkan undangan itu, saya langsung ke kantor. Oke. Dan melaporkan bahwa kok di rumahnya ini kok ada tulisan ini. Di daerah mana itu? Di Pembatan sini. Oh, setengah kilo. Ada sekilo ya dari sini ya? Ya, Kurang lebih. lah. Oh. Dekat aja kok. Nah, pada saat itu saya laporkan Pak Camat. Laporkan sama kan Kapolsek dan Ramil. Heboh lah itu dulu. Heboh. Karena apa maksudnya hebohnya itu? Heboh itu ada itu tulisan. Itu maksudnya nggak sengaja ketemu. Aku sendiri kan nggak tahu persis istilahnya itu barang apa. Tuh kan tulisannya ini kok kayak gini nih. Bukan NKRI ini ya? Bukan. Iya. Kok Republik Indonesia Serikat? Oh, itu belum ada yang tahu pertamanya? Belum ada. Itu pertama kali? Bukan pertama kali, itu saya menemukan aja. Yang sebenarnya itu tempatnya bukan di situ. Oh, maksudnya Tugu itu sebelumnya bukan di situ? Bukan Tugu. Apa? Itu yang segi 4 itu. Tulisan segi 4 itu dibikin banci untuk naik ke rumah. Oh, batu ini yang sekarang jadi. Ya, oh, ini, gitu loh. Yang di bawah tulisan itu tadi. Oh, itu. Itu yang satu itu Pak aja. Karena dijadikan tataan tanggaan untuk naik rumah itu. Oh, saya kan kaget tuh kok penista gini dalam saya kan enggak. Mungkin orang itu nggak tahu juga ya. Nggak tahu. Tahu. Memang pada saat itu ramai-ramainya jadi orang itu bongkari tempat-tempat apa ya, pondasi-pondasi zaman Belanda, jual batunya dan juga ada begitu orang kampung kan. Ya pada musim-musim itu saya tuh yang nah setelah itu ramai-ramai saya lapor Pak Camat, Pak Polsek dan Ramil. Saya itu bentuk ditegasi betul, bener kan lo. Kamu ini mau dan ya Allah. Ya. Memang pada saat itu saya terus terang mohon maaf ya, mulai dulu saya itu kalau soal foto memoto memang saya itu mulai dari Jawa sudah tukang foto. Oh gitu. Di sini pun aku punya poster sendiri 2. Gede besar itu. Lah itu tak suruh ngabadikan temanku itu ngambil ke situ. Jadi bawa mobil kijang, saya kan punya mobil kijang dinas dari kecamatan kan. Semua bawa benar adanya itu. Wah, orang ambil sampai sujud di situ. Oke. Ya aku sendiri kan enggak tapi paham kan. Saya cuma sekedar itu aja. Sekalinya diinformasikan ke anu sana, cuma sangat anu gitu. Nah, catatan sejarahnya panjang itu. Terus bawa ke kantor camat itu. Batu itu tadi. Batu itu tak taruhnya di ruangan saya itu. Di ruangan saya itu kan ada berangkas. Jadi tak taruh di atas berangkas itu. Terus setelah itu saya ngebel Pak Anu ke Balikpapan arah Pak Tukiman. Arah Pak Tukiman itu kan apa? Ketua Petran. Iya. Ale. Pak Tukiman itu ketua BPRI. Dia terakhir kemarin dia jabat sebagai ketua BPRI. Lepas saya. Nah setelah itu kan marah-marah itu juga orang tua itu. Mungkin macam-macam apa loh. Enggak Pak, ini kan belum pelebet ke kantor camat. Tunggu ruang. Ini bener nih gua nggak Pak Camat, Wakil Camat dan Ramil Polsek. Pokoknya aku sekarang datang. Kamu tungguin, jangan kemana. Orang itu kan namanya orang pejuang kan. Mau kritiknya kan. Iya. Gitu. Jiwanya. Dikiranya aku ini memang ada gitu. Cuma yang lain-lainnya ngomong kalau Pak Wahab itu betul apa adanya. Datang begitu masyarakat datang kan susah. Sudah belok-belok langsung ke terminal dan untuk suruh ngantarkan ke Sangassar. Pokoknya untuk sore jam berapa datang. Langsung ke bekas tuh. Aku tuh nggak kemana-mana, pokoknya harus nungguin itu. Duduk. Nah begitu datang, tak ceritain gini salam orang tua itu. Ada mesti
seneng kali kok kowe. Padahal itu pun perantauan. Iya iya. Maaf aja mbak. Memang saya tuh memang seneng yang kayak gini ini. Cuma aku membutuhkan apa kok tulisan kayak gini kok di sini itu aku tadi ngomong sama baca-baca untung kok serang jantan. Kalau yang lainnya dikepuruknya bikin apa? Iya. Apakah untuk Itu tentara tadi. Siapa namanya Pak deh? Yang kesini tadi. maksudnya Yang dari Balikpapan kesini tadi. Pak Tukiman Sugono. Oh, Tukiman Sugono. Pak Tukiman Sugono itu kepala BPPRI. Tentara dia ya. Mantan. Memang. Berarti dia tahu sejarahnya RIS memang ada Tugu RIS memang di sini. Catatan. Nah setelah itu dia gali Oh. kebenarannya itu gitu loh. Sama-sama mencari kita tuh. Ya kayak saya tuh bebannya PR tambahan. Iya iya iya. Nah begini. Nah sampai saya ke Bangsa Lutan, ke tempatnya orang-orang tua, ke tempatnya arwah Mbak Biba sana di Kampung Jawa. Ya pokoknya ke tempat orang tua tanyain. Belum ada yang ngerti. Oke. Asal muasalnya itu tempatnya di mana, terus yang mempunyai ide Siapa? itu enggak tahu. Tapi kalau cerita daripada ini Ali itu yang sopir tunggalannya Pak Brahim yang di Bangsa Lutan itu yang Pertamina siapa? Siapa namanya? Itu pejuang juga itu. Sebelahnya sana Paman kan ini loh, Paman. Nah, Mbak Alek. terus depannya Mbak Alek. Mbak Alek itu satunya Mbak Sa. Yang madepnya yang berhadapan depannya Mbak Budi Mariani, depannya Iya. Nah setelah itu tanya memang dulu kayaknya pernah ada orang pemuda gitu nah itu Dulu. oh ya Pak Suraji ya Pak Suraji, arwah Pak Suraji. Saya tanya sama Pak Suraji itu kan berkecimpung untuk veteran itu sama juga di perusahaan. Beliau memang tugas di perusahaan. Oke. Perusahaan minyak yang dulu Pertamina. Dulu Pertamina. Iya, beliau Sudah Pertamina. Beliau tuh memang orang Pertamina. Oke. Oh, orang Pertaminanya ya, bukan kontraktornya ya. Jadi mudah gitu loh kita menjadikan maksudnya ada tanya-tanya itu Ya, di jalurnya enak ya. jalurnya. Hampir pokoknya tiap gerai itu kesana tanya itu. Pokoknya mencari ini yang dibebankan sama saya sama Pak Tukiman itu. Lalu kan memang siapa namanya Suraji. Pak Suraji ya. Itu Pak Suraji itu ngomongnya itu dulu itu pernah ada orang kalau nggak salah satu mobil pernah nggak 5 kan 6 gitu. Ada pernah kesini ya cuma aja nah, istilahnya ya silaturahmi gitu aja. Jadi saya ini ya dulunya kesini misinya apa, ujungnya apa yang dimaksud saya itu nggak tanya. Dulu pernah ada kayak gitu tapi modelnya itu kayak orang itu kok penuh dengan tanda tanya dengan rahasia. Cuma di situ aja curiganya Pak Suraji itu. Jangan-jangan itu kalau yang kamu maksud itu. Iya. Nah, saya itu disuruh mencari informasi. Saya tuh kebingungan soalnya yang sesepuh ini kan sudah pada ini sampai betul kami ini mungkin aja kami ini istilahnya ya ke tempat orang-orang kampung kamu tanyain gini ada sedikit informasi. Nah setelah itu terus tak bilang sama Pak Suraji itu barangnya gimana ya? Di kantor di ruangan sana ya Pak, nggak bisa sama sekali. Cuma saya izin sama Pak Tukiman Sugono itu tulisan itu memang kan kurang begitu jelas gitu. Nah kan masih kelihatan di mohon maaf aja samping getar-getar juga di dada itu tulisan itu kayak masih ada percak-percakan gitu. Percak apa itu?
kayak cat kayak darah gitu. Oh, merah ya? Jadi ya ragu-ragu aku. Oke. Kalau dihitung dari tahunnya aja memang sekian tahun ya. Iya. Tapi kok awalnya Pak D itu sebenarnya tahu sih kalau ini batu bukan kerjaan orang asal gitu biasa. Enggak semestinya tempat batu ini di sini. Saya tahu kan gitu. Tapi kok bisa yakin kalau biasanya kan ada aja orang nulis asal-asal atau apa, kok bisa pada yakin kalau itu Dengan batu? kerjaannya itu tadi. Itu Yang tulisan di bawah itu kan batu pertama kedaulatan RIS tadi kan. Jadi itu makanya tuh begitu izin sama Pak Tukiman, tangannya lagi tak pahat pelan-pelan tulisannya itu tak dalamin supaya mukir gitu. Kalau mana itu tulisan cuma cat aja kan luntur kan gitu kan. Tapi aslinya ya tetap ada memang pahatannya ya? Bukan, cat. Terus kayak cat campur apa gitu, nggak tahu bahannya itu nggak tahu. Oke. Batunya batu apa Pak? Marmer kah? Batu kayak semen biasa gitu. Oke. Baru tak tutup pelan-pelan aku tuh. Aku ya kelihatan memang saya sendiri seneng kayak gitu barang-barang kayak gitu. Batu terus gitu tak taruh juga di atas sana apa itu rangkas itu. Selama batu itu di kantor camat jarang ada yang berani masuk ke ruang aku. Betul-betul enggak piket malam kah orang yang betul-betul gitu loh. Kan kita sendiri kan tahu masalah kayak gitu ya di dalam itu. Kok manggil rasanya kok aku gitu loh, yang kalau ada yang lainnya mungkin ya nggak tahu lah gitu lah. Ya alhamdulillah lah pada saya. Nah terus kok ceritanya bisa ada di sampean taruh halaman rumah sampean? Ada kebersamaan ada rapat kecil gitu untuk menempatkan ini supaya enak dan mudah dipandang orang. Oke, karena nggak tahu juga di mana sebenarnya yang asli batu itu. Nggak tahu. Nggak sampai sekarang. Cuma harusnya pokoknya harus disangat-sangat. Ya oke. Gitu, baru disangat-sangat ini. Ya memang kalau di daerah sini memang penuh dengan istilahnya itu situs-situs memang. Iya. Gitu loh. Cuma yang asli pada saat dulu itu sebelum saya menemukan di mana ini nggak tahu. Tapi kalau soal cerita perjuangan RIS sendiri di tanah Sanga-Sanga ini tahu nggak Pak De? Kalau perjuangan RIS tahu kan, maksudnya Indonesia pernah memang berserikat kan, bukan? Dia dengar kita pada saat kita masih sekolah. Iya, oh benar. Kita sekolah itu. Pada lahir tahun berapa deh? Tahun 56. Aku tamat PGA tahun 75. Oh, dari mana merantaunya Pak De? Dari Kediri. Dari Kediri, berarti di sini umur berapa? Saya ke sini tahun 78 79. 78 79. Saya udah ke sini. Soalnya saya mau cepat-cepat ke sini, saya masih ditugaskan di sana untuk ini pemilu 77. Oh gitu. Setelah pemilu baru saya ke sini. Ya langsung ke Sanga-Sanga ini? Enggak juga sih, Samarinda. Oh. Ya kita itu yang belakang karuan namanya dulu kan cari kerjaan mana yang gitu kan. Kita enggak punya kenalan yang khusus di perusahaan dan itu dulu kan kurang lalu lanjutin Pak De, kok bisa ada di sini? Itu batu yang dibawa aja atau sama petanya dan yang dibawa aja. Oke. Terus peta berarti tambahin kah? Ini tambahan. Pagarnya ada segala macam. Kok Pak De mau? Maksudnya? Mau ngurusin, maksudnya tetap melestarikan sejarah ini. Iya. Apa pemikiran Pak De? Yo, kalau memang orang sebagian ya kayak omongan sampean itu berarti mengikuti gitu ya kelanjutan. Tapi kalau di bidang saya sebetulnya itu bukan hal yang aneh kok. Ya, memang ini rumah saya. Aku minta ditugaskan sama Pak Camat suruh nempati rumah sini. Ya apa yang di lingkungan rumah sini juga saya rawat kan gitu. Kok saya gara-gara ada ini bukan ke situ. Oke. Sudah kebiasaan saja istilahnya itu. Harusnya ya ininya saya rawat. Oke. Tapi Pak De sadar dong, apa yang Pak De lakukan kan melestarikan sejarah negara ini juga kan? Ya kan? Yang sebetulnya yang sadar itu orang yang datang atau orang yang tanya.
Iya, iya. Kok selalu Pak D Tapi Pak D kan mau magerin ngurusin dibanding situs di sanga-sanga yang lain loh. Iya kan? Memang benar. Iya kan? Memang benar di situ. Cuma ya memang aku tuh mulai dulu, mohon maaf saja. Waktu dulu saya itu sering ke kampung-kampung. Kalau mau menjelang 27 Januari itu sampai aku tuh keliling ke tempat orang tua kita. Bawa tip kecil gitu. Rekam temannya Mbak Rita salah ke kampung saya yang Serikandi di sana. Iya. Terus keliling lagi kemana orang tua. Kemana? Habis itu kan saya sudah rekam. Lah teman guru-guru dari SMP ini kan memang guru yang dari Jawa itu yang punya ikatan dinas itu kan tugas di sini seneng juga masalah itu. Sejarah. Jadi dengan saya tukang keluyuran macam kayak gitu ke tempat orang-orang itu paling dia tahu bawa apa loh, bawa gula, Iya. kopi, yang ada teman beliau kok senangnya ngajak gitu loh, udah mancing gini keluar omongan itu, ini kita tanyakan gini keluar, rekam, nah, yang ditanyakan sama teman-temannya sekarang kok kenapa rekamannya dulu kok sampai bilang tadi, nggak sampai ke situ. Iya. Terus tanya masalah ini bener kok, memang bener ada. Iya, memang pernah ada sejarahnya. Bener ada. Cuma awal pencetus orang yang mempunyai apa itu kelompok atau persatuan membuat itu aku nyariin sampai saat ini Nggak ada sejarahnya ya. cuma ya Nggak ada catatannya ya. tidak ada. Jadi Pak Suraji kayaknya ada Iya. gelagatnya orang itu. Iya. Orangnya kelihatannya ngomongnya pinter-pinter, namanya orang Bari kan gitu. Iya. Yang jelas juga bukan orang sanga-sanga ya. Orang sangat-sangat pendatang. Dia punya silaturahmi. Tapi ya kalau masuk itu mungkin kalau nggak salah aja iya gitu loh. Jadi aku punya si Bungul ini yang Tapi yang jelaskan ini jadi bukti sejarah bahwa Riz pernah juga ada perjuangannya di sanga-sanga kan, Mbak De? ya alhamdulillah saya tuh gini, kok kenapa enggak lepas atau jatuh ke orang lain, Iya. kok tetap aku juga istilahnya bahasa kayak sampean tadi, pada aku nggak sengaja aja, cuma ya memang kewajiban saya bersihin lingkungan kan gitu. Iya, oh iya. Itu aja. Iya. Kalau ini nambah-nambahin ya cuma kadang-kadang orang-orang itu dari dinas itu ya ngomongnya tuh itu kan ada dananya waktu ya anggarannya. Loh, nggak dikasih anggaran. Selama Kalau saya, berani nggak jujur, ya. Oh, selama saya istilahnya ngurusi, pokoknya itu melihara. ini ngurusin ini saya belum pernah istilahnya tak ada bantuan. Kalau mengharap sih Ya, enggak. ada orang itu memang ya ada kan gitu loh, Bu iya loh. Bu Cuma iya. yang lucu saya tuh gini, kalau ada anak yang kesini mau ngambilkan uang anggaran perawatan, mau ke Tenggarong masih pinjam uang sama saya. Ada itu. Nggak ada tapi sering. Jadi bulan berapa ini mestinya mau cari itu Pak dan mau nggak. Si Bungul ini ya namanya orang ngomong kayak ya kita kasih aja. Tapi udah dikasih itu juga ada buktinya juga. Aku kok sudah ada Pak D. Oh ini karena ini orangnya ada, ini enggak ada juga. Jadi saya kan ikhlas aja cuma gitu aja. Enggak membaca. Begitu kapan lagi ini? Ya kayak gitu lagi. Minta aduh kalau ini anggarannya sudah jalan. Ya sudah. Kasih uang berangkat. Ya gitu lagi. Padahal yang penting Pak De tulus saja memelihara sejarah ya. Aku sudah baca orang-orangnya. Pak De terakhir lah Pak De. Menurutku banyak aja generasi muda saat ini yang muda ini nggak paham sama sejarahnya. Jadi kalau diadu untuk ribut itu kayaknya gampang. Aku minta pesannya Pak De lah. Ya sebetulnya itu gini ya. Sebetulnya kalau orang sama-sama itu yang sebenarnya itu harus bangga dengan keadaan kan gitu. Mohon maaf aja ya.
ini kan istilahnya perjuangan, istilah kemerdekaan sama-sama itu kan istilahnya historisnya itu kan istilahnya itu bisa dikategori yang istilahnya tuh baik. Iya. Kok kenapa kok menderita kayak gini dengan sampai saat ini kok kayak gini, sampai keliling-keliling dikit saya ceritain gini sampai gini. Nah, aku sendiri di sini lebih bingung sebetulnya tuh. Saya tuh mau ngadu sama siapa kayak gitu loh. Kita ya mohonnya itu ya mudah-mudahan lah dari generasi yang akan datang yang sekarang ini bisa memahami dengan kenyataan ini, istilahnya tuh menjadi bangsa pejuang yang bersejarah, yang historisnya tinggi gitu. Itu yang harapan kami gitu. Adanya sekedar istilahnya ngomongnya orang katanya itu jangan, ini di daerah kita sendiri kan gitu. Kita harus mengangkat siapa lagi gitu. Iya. Kalau saya ini sudah tua ya sama selesaikan kemana yang bisa kayak apa. Cuma mudah-mudahan ke depannya lebih baik dan bisa memahami daripada istilahnya itu apa sih yang sebenarnya itu secara sama-sama. Karena ada momen yang bagus di kota Sanga-Sanga ini, di samping kemerdekaan yang terlambat 27 Januari 1947 ya, dengan adanya istilah Tuburis ini kan. Iya. Ini sering didatangin orang Tuburis ini, tambah yang sering datangin dari Banjarbaru. Iya. Dari Pontianak sana tuh banyak orang yang sering kesini tuh ini apa itu kurang pelatihan gitu loh. Pelatihan apa gitu dari kecamatan gitu, itu dari yang kabupaten sudah berarti ke sini, nanti ada rombongan mau ke sini ninju ini. Tapi aku juga enggak repot ya, rumahku sendiri kan aku enggak apa-apa. Enggak terbebani juga kan sampean ada ini di sini. Cuma ya sayangnya kalau orang tetangga tuh ngomong Aden mangan untuk gambar kok dilewati aja. Coba tanya Pak Ade, ada lah yang jelas sama Pak Ade. Orang nggak butuh juga kan Pak Ade. Oh iya, orang tua itu gede rokok. Ini tanyanya mikir bukan main. Baik itu assalamualaikum. Maka kendaraannya dinakib bis apa mobil-mobilnya logis. Aja enggak apa-apa. Jadi kalau siapapun ke sini boleh gak ada masalah, ya senang tambahan kan gitu. Jadi untuk sejarah itu kan perusahaan itu dia mengerti oleh orang banyak, untuk generasi yang akan datang lebih meluas gitu. Bisa aja senangnya itu sih. Ya, posisinya ada di halaman rumah dan ini jadi sejarah. Awalnya sebenarnya juga videonya berdiri di sini. Yang jelas ngikutin kata-katanya Pak Ade tadi ya, katanya Soekarno, jas merah jangan sekali-kali pernah melupakan sejarah. Bahwa